Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke sesi regresi linear untuk hari ini. Regresi linear ini, kalau kita lihat, sebenarnya dibagi menjadi dua. Ada regresi linear sederhana dengan regresi linear ganda. Apa sih bedanya regresi linear sederhana dengan regresi linear ganda? Sebelum sampai ke sana, kita coba lihat dulu pada konsep regresi linear itu sendiri gitu ya. Di sini regresi linear itu adalah mempelajari hubungan satu variabel terikat dengan satu atau beberapa variabel bebas tadi. Jika satu variabel bebas, maka dapat dikatakan dia sebagai regresi linear sederhana. Sedangkan kalau lebih dari satu variabel bebas, ya dia masuk ke dalam regresi linear ganda. Nah, ini adalah model prediksi sebenarnya. Dikatakan bahwa ujian adalah uji untuk memprediksi atau membuat suatu model prediksi. Kita dapat memprediksi suatu variabel gitu ya, berdasarkan data pengamatan sebelumnya yang terbentuk. Data tersebut, data pengamatan sebelumnya adalah dari uji korelasi yang pada sesi sebelumnya pernah saya sampaikan pada uji korelasi tadi, gambaran linear gitu. Nah, sebenarnya konsepnya kurang lebih mirip, tapi pada regresi ini adalah menjadi model prediksi. Sedangkan pada uji korelasi hanya melihat apakah ada atau tidaknya suatu hubungan. Nah, hubungan linear yang mampu memprediksi nilai Y untuk setiap nilai X yang diberikan, nah itu yang dikatakan regresi linear. Jadi, nilai Y itu adalah outcome atau luaran ya, atau variabel yang mau kita lihat sebagai variabel terikat atau variabel luarannya. Sedangkan di sini nilai X gitu ya, nilai X ini adalah variabel yang mempengaruhi atau yang dapat disampaikan adalah variabel bebas. Nah, dia sebagai prediktor. Maka hubungan linear ini yang mampu memprediksikan nilai Y, jadi dapat memprediksi nilai Y untuk setiap nilai X yang diberikan. Jadi kalau misalnya nilai kadar Hb saya adalah 10, berapa kira-kira nilai biostat? Nah, ini kan prediksi nih. Nah, kita akan punya nanti model prediksi. Maka rumusnya ya, rumus untuk memprediksi tadi menggunakan persamaan garis yang diperoleh dari berbagai metode. Untuk ini misalnya adalah metode kuadrat terkecil atau least square. Nah, rumusnya adalah Y sama dengan A plus BX. Mungkin teman-teman pernah ingat kalau di SMP atau SMA gitu ya, ada persamaan linear. Nah, ini adalah apa itu Y, apa itu A, apa itu B, apa itu X. Maka dapat kita sampaikan pada model prediksi. Untuk menciptakan suatu model prediksi, Y itu adalah harga yang dapat diprediksi tadi. Jadi kalau contoh yang kemarin, nilai biostat adalah luaran atau sebagai variabel dependent atau outcome gitu ya. Nah, ini si Y ini adalah kita mau memprediksi berapa nilai biostat seseorang. Jika, nah maka dari itu ada ada X di sini. X itu adalah variabel bebas jika kadar Hb-nya segini. Nah, itu adalah variabel bebas pada kadar Hb yang menjadi prediktor. Jadi prediktor kadar Hb sebagai prediktor. Nah, perlu ada nilai slope di sini. B itu adalah setiap kenaikan pada nilai X atau setiap kenaikan pada kadar Hb, maka akan dikalikan dengan nilai B. Nah, itulah slope. Jadi ini kalau dibaca mungkin teman-teman bingung, tapi yang jelas karena ini rumusnya adalah B dikali X, maka setiap kenaikan X, berapapun kenaikannya, maka di sini kita harus menemukan konstanta pada nilai B ini atau pada konstanta untuk slope ini tadi. Berapa slope yang dapat memprediksi setiap kenaikan pada X, nantinya akan memprediksi variabel outcome tadi atau variabel terikat yang mau kita harapkan. Sedangkan A di sini adalah intercept. Intercept ya, jadi kalau teman-teman lihat di sini dikatakan intercept A ini jika harga Y ya, harga Y bila X sama dengan 0. Jadi intercept ini Y itu sama dengan A. Kenapa? Jika X-nya 0 dikalikan berapapun nilai slope yang ada pada nilai B ini, maka hasilnya pun akan 0. Maka dapat disampaikan Y A ini adalah intercept untuk melihat nilai Y. Jika nilai X ini adalah 0, maka ini tetap harus kita cari pada nilai A tadi. Maka inilah rumus model prediksi yang akan kita coba prediksi dari data pengamatan yang sudah kita kumpulkan sebelumnya. Jadi ini model ini dapat muncul atau dapat dilihat dari data pengamatan yang kita amati. Nah, ini contoh sederhana
bedanya antara regresi linear sederhana dengan regresi linear ganda. Kalau kemarin kita sudah punya pada korelasi ya, pada sesi korelasi kita punya data pengamatan, ini data pengamatan pertama sampai data pengamatan ke-10. Nah, dari data inilah yang kita buat untuk menjadi model prediksi, yaitu kalau pada kasus ini adalah regresi linear sederhana. Kenapa? Karena tadi poinnya dikatakan dia sederhana jika hanya satu variabel bebas yang memprediksi variabel terikat atau outcome. Sedangkan regresi linear ganda jika variabel bebas lebih dari satu. Nah, kalau contoh di sini misalnya berapa sih nilai biostat seseorang yang memprediksi gitu ya, membuat model prediksi berapa nilai biostat seseorang jika kadar Hb-nya itu sebesar 9,3 dan frekuensi latihan belajarnya 5 kali dalam seminggu. Tandanya di sini prediktor bukan hanya nilai Hb atau kadar Hb tetapi juga frekuensi latihan. Maka jika lebih dari satu variabel bebas untuk memprediksi suatu harga Y tadi, maka dapat katakan dia sebagai regresi linear ganda. Nah, ini kita bahas dulu pada regresi linear sederhana. Kita akan mencari B ya, karena kebetulan di sini X-nya hanya satu, maka ini adalah regresi linear sederhana. Nah, berapa nilai B atau nilai slope tadi? Ini adalah dari hasil pengamatan. Ini kalau kita lihat, ini adalah hasil pengamatannya. Nah, ini rumusnya, jumlah XY dikurangi dengan jumlah X dikalikan dengan jumlah Y yang dibagi N, kemudian dibagi dengan jumlah X kuadrat dikurangi jumlah X kuadrat dibagi N. Tandanya kita harus mencari dulu nilai B ini tadi. Setelah itu baru dengan persamaan rumus matematika gitu ya, A ini akan dapat kita prediksi. Nilai A ini akan bisa dapat kita hitung dari kalau kita sudah dapat berapa nilai slope ini tadi, karena nilai Y dan nilai X itu kan sudah ada pada rumusan datanya. Nah, di sini nilai B jumlah X-nya adalah 7758,5 dikurangi dengan jumlah X ya. Jumlah X ini adalah 104,5 dikalikan dengan jumlah Y ada 727,6. Jangan lupa ini dibagi N. N itu adalah jumlah pengamatan, ada 10 pengamatan. Dibagi dengan jumlah X kuadrat, yaitu hasil dari 104,5 dikuadratkan dikurangi dengan 104,5 dikuadratkan yang dibagi dengan 10. Jadi setelah ini tadi dibagi dengan 10 baru ini dikurangi dengan ini. Inilah nilai B. Nilai B-nya adalah 5,051. Tandanya setiap kenaikan variabel X ya atau variabel dari variabel bebas tadi akan dikalikan dengan nilai slope ini adalah 5,051. Maka berapa nilai A atau intercept dari rumus Y rata-rata dikurangi dengan B nilai slope tadi dikalikan dengan X rata-rata. Maka di sini A itu Y rata-ratanya adalah jumlah Y dibagi N ya, karena kan mencari rata-rata. 727,6 dibagi dengan 10. Inilah rata-rata dari nilai Y. Kan kita kalau mencari rata-rata penjumlahan keseluruhan dibagi dengan jumlah pengamatan. Maka di sini 727,6 dibagi dengan 10 itulah nilai Y, yaitu 72,8. Jadi ini dibulatkan ya, 727,6 dibagi 10 itu kan hasilnya adalah 72,76. Nah, ini dibulatkan menjadi satu angka di belakang koma menjadi 72,8. Dikurangi dengan nilai B tadi atau slope tadi dikalikan dengan rata-rata dari nilai X. Nah, rata-rata nilai X itu adalah jadi penjumlahan ini tadi 104,5 ini ya, dibagi dengan jumlah pengamatan yaitu 10. Maka di sini hasil dari intercept itu adalah 5,051 dikalikan 10,5 baru 72,8 ini dikurangi dari perkalian antara slope dengan variabel X. Didapatkanlah A-nya adalah 19,764. Nah, ini kalau dimasukkan ke dalam SPSS, rumus SPSS gitu ya, didapatkan hasilnya adalah sama seperti dapat dari hasil yang kita dapatkan. Maka kalau kita lihat di sini, ini nilai A, ini Y, ini B ya, B, ini A-nya, sedangkan X tergantung. Maka ini X itu adalah tadi kadar Hb ya, variasinya adalah kadar Hb. Maka persamaan regresinya atau model prediktor yang akan kita lihat nilai biostat adalah si Y tadi, luarannya kita ingin memprediksi berapa nilai biostat jika kadar Hb-nya adalah, tadi pertanyaan pertama, jika kadar Hb-nya adalah 9,3. Kita sudah dapat modelnya, ini adalah modelnya. Maka
Maka tadi persamaan regresinya adalah 19,764 ya. 19,764 itu adalah nilai A tadi. Kemudian ditambah dengan nilai dari slope atau B tadi 5,051 dan dikalikan nanti nilai HB. Berapapun nilai HB ini di sini, maka kita kan artinya setiap kenaikan kadar HB 1 gram per desiliter akan mengakibatkan peningkatan nilai sebesar 5,051. Jadi kalau nilai kadar HB-nya 1 saja 1 gram, maka hanya 5,051. Maka tiap kenaikan tadi misalnya ada 10 kadar HB-nya itu tadi pertanyaannya adalah 9,3, maka 9,3 ini akan dikalikan kemudian ditambahkan. Berbeda dengan hasil pada SPSS gitu ya, di sini bedanya hanya sedikit saja tapi nilai B-nya sama, sedangkan pada nilai konstanta interceptnya ini berbeda sedikit pada komanya. Biasanya ini pada hitungan manual pasti akan berbeda pada hitungan kalkulator. Kalau ya, nah ini adalah signifikansi atau nilai p-value-nya. Dikatakan di sini nilai p-value-nya adalah 0,000. Kemarin saya pernah sampaikan jika nilai P kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan ada korelasi yang signifikan atau model prediksi ini dapat digunakan karena dia konsisten secara statistik, dapat mempengaruhi atau model prediksi ini dapat digunakan. Nah, bila seseorang mempunyai kadar HB sebesar 9,3 maka diprediksi akan mempunyai nilai biaya statistik sebesar, nah ini tadi ya, jika nilai kadar HB-nya saja 9,3 dikalikan dengan slope pada nilai HB ini kemudian ditambah dengan konstanta atau dari nilai intercept A tadi, maka nilai Y-nya atau nilai biostat itu adalah 66,74. Kita bisa memprediksi jika kadar HB-nya berbeda dengan yang lain misalnya. Misalnya di sini kadar HB-nya 10, berarti ya 10 dikalikan 5,051 ditambah ini. Nah, jadi setiap kenaikan kadar HB maka akan dikalikan dengan slope dan mempengaruhi nilai Y karena ada penjumlahan pada nilai interceptnya tadi. Nah, perlu teman-teman ingat nilai slope di sini dia akan bisa positif atau bisa negatif. Kebetulan nilai slope di sini bermakna positif gitu ya. Jika dia negatif maka tandanya setiap kenaikan dari nilai HB ini akan mengalami penurunan pada nilai Y. Nah, kalau ini setiap kenaikan pada nilai variabel X atau contoh di sini adalah kadar HB maka terjadinya peningkatan karena di sini nilainya adalah positif. Oke, ini contoh soal yang lain. Berikut adalah data hasil pengamatan, pemupukan, dan hasil panen padi untuk percobaan yang telah dilakukan. Jadi ada hasil panen padi kuintal dalam Y. Jadi kita pengen tahu berapa sih hasil panen padi dalam besaran kuintal jika dilakukan pemupukan sebesar kilogram. Jadi jumlah dari pupuknya tadi dalam bentuk skalanya rasio. Perlu diingat regresi linier ya itu adalah berskala interval atau rasio. Jadi tidak bisa dengan skalanya adalah ordinal. Maka kita lihat di sini nilai X dengan nilai Y yang ini adalah hasil pengamatan ya. Jadi petani tadi melakukan pemupukan kalau pemupukan 3 kg ternyata pas padi yang terjadi atau hasil panen padinya sebesar 12. 6 kg 23, 9 kg 24, 10 kg 26, 13 kg 28 dan seterusnya. Maka dikatakan di sini, buatlah garis persamaan regresinya atau kita buat pemodelan dan artinya apa dan tentukan nilai penduga atau nilai variabel X ya, variabel bebas tadi yaitu adalah pemupukan. Nah, nilai penduga adalah nilai penduga dari luaran outcome tadi yaitu adalah hasil panen padi jika nilai X atau pupuknya tadi dalam kilogram adalah 9 kg. Nah, berapa kira-kira hasil panen padi dalam kuintal tadi? Nah, ini kita bikin tabel XY, X kuadrat, Y kuadrat, XY. Jadi yang dibutuhkan adalah ini tadi. Kemudian di summarize itu adalah penjumlahan. N-nya ada 5, yaitu 5 pengamatan. Y-nya tadi yang kita butuhkan adalah B ya. B ini kan tadi dari jumlah XY gitu ya.
Nah, ini jumlah X-Y 1014 dikurangi dengan jumlah dari X, nih ya, rata-rata dari X dikalikan dengan rata-rata dari Y dibagi dengan X kuadrat dikurangi dengan ini dikuadratkan dibagi 5. Jadi hasilnya adalah 1,5. Nah, nilai A-nya adalah Y dikurangi dengan B dikalikan dengan X. Y-nya itu adalah 22,6. Ya, ini adalah hasil dari 113 tadi dibagi 5, yaitu 22,6. Kemudian dikurangi dengan X. B itu adalah slope-nya tadi dapat adalah 1,5 slope-nya. Kemudian X-nya adalah 8,2, adalah rata-rata dari X dibagi dengan banyaknya jumlah pengamatan 8,2. Nah, ini hasil A adalah 10,3. Maka kita punya persamaan garis, yaitu untuk memprediksi hasil panen padi, ya, di sini Y, maka 10,3 yaitu intercept ditambah 1,5 adalah rumusnya dari hasil A plus B dikali X, yaitu hasil panen padinya 10,3 ditambah 1,5 dikali pemupukan, tergantung berapa pemupukannya tadi. Maka artinya bagaimana? Artinya jika digunakan pupuk sebesar 1 kg saja, maka akan memberikan atau peningkatan hasil panen padi sebesar 1,5 kuintal. Ini maksudnya, setiap 1 kg, ya, 1 X itu kan 1 dikalikan 1,5 ya 1,5. Maka nilai X tadi adalah 1,5 per kilogram, ya. Nah, 1,5 per 1 kilogram akan menghasilkan 1,5 kuintal. Jika ditambah dengan nilai intercept tadi, maka itulah nilai dari Y. Maka tadi kalau pertanyaannya nilai duga Y jika X-nya adalah 9, kita masukkan saja X 9 ini menjadi X ini tadi, hasilnya adalah 23,8. Kalau teman-teman bisa lihat, sebenarnya di nilai ini nilainya sesuai dengan prediksi, ya, yaitu Y-nya adalah 23,8. Di sini kebetulan tadi 9 yang diminta, 9 kg pupuk. Nah, Y-nya pun hasilnya adalah 24 sebenarnya. Jadi hanya beda sedikit saja dari prediksi, model prediksi yang kita buat. 23,8 ya beda hanya 0,2 saja, tapi dia kurang lebih angkanya dekat, ya. Di saat nilai X-nya adalah 9, maka prediksi dari hasil panen padinya adalah 24. Nah, kalau di sini pun dari model prediksi pun juga begitu. Ini dari data pengamatan, ya, data pengamatan yang ada, ini dari model prediksi yang kita buat. Maka model prediksi ini harus didapatkan dari data pengamatan. Jadi nggak mungkin ada hasil prediksi tanpa ada data pengamatan sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam regresi linear ganda. Ini siap-siap, ini adalah multivariat, ya. Kenapa multivariat? Karena tadi lebih dari satu variabel bebas untuk memprediksi variabel terikat atau outcome. Variabel bebasnya ada bisa lebih dari satu. Nah, ini dikatakan ganda, jadi bukan hanya variabel satu variabel saja mempengaruhi variabel outcome atau luaran, tapi ada banyak. Nah, regresi linear sederhana ini sebenarnya mengabaikan variabel bebas yang lain. Jadi contohnya tadi misalnya kadar Hb dengan nilai biostatistik, ya, mengabaikan variabel bebas yang lain. Kan mahasiswa tidak nilai biostatistik seseorang itu tidak hanya dari kadar Hb saja, pasti ada faktor lainnya, apakah faktor cara belajar, metode belajar, atau misalnya waktu lamanya belajar, frekuensi lamanya diulang dalam belajar. Nah, itu ada banyak faktor atau ada banyak variabel yang dapat mempengaruhi variabel dari nilai biostat sebenarnya. Tapi di sini pada regresi linear sederhana, sebenarnya kita mengabaikan variabel bebas yang lain. Jadi kita hanya ingin memprediksi berapa nilai Y jika nilai X-nya itu segini. Nah, itu akan dimunculkan pada regresi linear sederhana. Sedangkan regresi linear ganda di sini, ya, karena ini mengabaikan variabel bebas yang lain, maka variabel dependen pasti disebabkan karena beberapa variabel independen, yaitu outcome. Tadi saya sampaikan kadar nilai biostat itu pasti tidak hanya dipengaruhi oleh kadar Hb saja, maka dibutuhkan analisis regresi linear ganda.
Nah, regresi di mana variabel terikatnya dihubungkan atau dijelaskan dengan lebih dari satu variabel bebas. Jadi tidak hanya variabel bebas yang kita masukkan ke dalam perhitungan atau menjadi model maka dapat disampaikan di sini regresi linear ganda digunakan untuk melihat multivariat, bukan lagi bivariat, karena dia lebih dari 2 variabel bebas. Nah, ini rumusnya. Bentuk stokastik itu yang tadi saya katakan di ilmu sosial ya, sedangkan non stokastik jika bukan pada ilmu sosial. Nah, di sini berarti kalau ada lebih dari satu variabel bebas, bisa lebih dari 1, 2 atau 3 atau i, yaitu sebanyak mungkin variabel bebas misalnya, maka dia ada nilai slope-nya masing-masing. Nilai base, kita akan mencari slope dari B1, mencari slope dari variabel kedua, variabel ketiga, dan seterusnya. Y tetap sama seperti rumus sebelumnya, adalah variabel terikat atau nilai duga Y. A, B1, B2, B3 adalah koefisien dari regresi itu sendiri. Kemudian X1 sampai X sekian tergantung dari banyaknya variabel bebas adalah variabel bebas, nilai variabel bebas yang akan diprediksi. Ini adalah kesalahan mengganggu atau disturbance term. Dikatakan di sini dia akan muncul pada bentuk stokastik, yaitu pada ilmu sosial. Nah, nilai-nilai dari variabel lain yang tidak dimasukkan dalam persamaan ini bisa jadi kan, misalnya gini. Tadi contoh yang di awal regresi linear ganda, yaitu hubungan mau mencari berapa nilai duga Y jika variabel bebasnya adalah nilai bisa seseorang jika kadar Hb dan frekuensi latihan. Nah, sedangkan kan mungkin ada variabel lainnya gitu ya. Nah, ini yang akan menciptakan error atau kesalahan pengganggu yang kebetulan tidak kita periksa. Maka secara konsep sebenarnya seorang peneliti harus melihat, jika ingin membuat suatu model prediksi gitu ya, dari banyak variabel bebas, peneliti harus paham kira-kira variabel secara teori dan secara konsep, kira-kira yang mempengaruhi variabel terikat tadi apa saja. Maka itu akan menjadi pertimbangan peneliti untuk apakah dia dapat dimasukkan menjadi variabel bebas atau dibuat pada model prediksi tadi atau tidak. Nah, di sini dikatakan hasil dari regresi linear ganda sama dengan sudah terkontrolnya koefisien B yang diperoleh terhadap variabel bebas yang lain yang berada di dalam model. Jadi maksudnya adalah hasil dari regresi linear ganda, karena ini banyak slope atau variabelnya, ada 1, 2, 3 atau lebih dari itu misalnya. Jadi koefisien B ini diperoleh terhadap variabel bebas yang lain. Maka dari itu pada rumus akan tergambar. Misal untuk mencari B1 ya. Nanti kita akan lihat pada rumus. Ini maksudnya dari statement ini tadi. Tujuan regresi linear ganda melihat efek bersih satu variabel independen X terhadap variabel dependen Y. Nah, ini contoh, ini saya ambil dari jurnal yang teman-teman sudah dapat mata kuliahnya, mata kuliah PSG, model prediksi persen lemak tubuh misalnya. Makanya ada banyak rumus di sini. Slaughter et al. Misalnya di tahun 98 dia menemukan untuk menghitung persen lemak tubuh, yaitu dengan ini konstanta ya, ini B untuk triceps dan subscapular, terus kemudian ini triceps skin fold dan subscapular skin fold dikurangi dengan 2,5. Ini seperti rumus yang tadi, nilai persamaan Y sama dengan A plus BX. Nah, A di sini adalah konstanta, ini seperti A, ini konstanta atau intercept. Sedangkan masing-masing ini JK itu adalah jenis kelamin gitu ya. Ini seperti rumusnya Derenberg misalnya. Persen lemak tubuh dipengaruhi oleh BMI atau IMT, ini adalah variabel yang pertama, variabel bebas yang pertama. Kemudian U adalah umur, adalah variabel bebas yang kedua. Jenis kelamin adalah variabel bebas yang ketiga. Kemudian ini adalah intercept atau konstanta. Perlu diperhatikan jika ya ini semua baik itu jenis kelamin, umur, IMT, kalau variabel-variabel ini berskala numerik, maka dikatakan regresi linear.
Tapi jika ada variabel, salah satu variabel bebas atau lebih dari satu, pokoknya gabungan antara variabel bebas dan gabungan antara skala yang numerik dengan skala yang ordinal dalam satu model, maka dikatakan regresi logistik. Nah, ini akan kita pelajari minggu depan, sesi berikutnya gitu ya. Nah, ini di sini contoh di sini untuk Vandenberg ini dia menggabungkan, ini dapat dikatakan model ini adalah model regresi, hasil dari regresi logistik ganda. Kenapa logistik? Karena dia menyatukan BMI di sini sebagai satuan dari IM. Ini logistik dan linear, bedanya adalah kalau logistik tadi dia gabungan variabel bebas yang skalanya ada yang numerik, ada juga yang ordinal. Contohnya jenis kelamin ini adalah skalanya adalah ordinal ya, kan nggak mungkin jenis kelamin pada nilai pada skala numerik 1, 2, atau 5, atau 8,9 kalau laki-laki kan tidak begitu. Maka ini biasanya skalanya adalah ordinal. Mungkin peneliti punya jenis kelaminnya kalau 1 dia asumsikan 0 adalah perempuan, 1 adalah laki-laki misalnya begitu. Nah, ini sedangkan umur ini adalah skalanya adalah numerik, dan IMT pun juga begitu, skalanya numerik. Ini adalah gabungan dari skala numerik dan skala ordinal, maka dikatakan ini adalah regresi logistik ganda. Kenapa ganda? Karena lebih dari satu variabel bebas. Nah, model-model prediksi ini luaran untuk bisa kita melakukan uji regresi linear ganda atau regresi logistik ganda sebenarnya. Saya kasih gambar ini ke teman-teman karena untuk membayangkan kalau kemarin misalnya teman-teman menentukan persen lemak tubuh, yaitu dari hasil hitung perkalian berapa nilai bisep kita dikalikan dengan konstanta bisep, kemudian trisep, subscapular, dan suprailiak, akhirnya menyimpulkan berapa persen lemak tubuh seseorang. Nah, itu kan juga model prediksi itu sebenarnya. Jadi penggunaan uji regresi linear ganda ini adalah untuk membuat suatu model prediktor. Nah, ada beberapa hasil yang perlu diperhatikan pada regresi linear ganda. Yang pertama adalah peran koefisien determinasi atau R kuadrat cukup penting. Karena R kuadrat ini nanti kita akan lihat, tetapi ini tolong pada teorinya dulu. R kuadrat ini dapat menjelaskan apakah variabel independen X yang kita pilih di dalam model dapat menjelaskan variasi dari Y. Jadi seberapa besar bahwa model yang kita buat gitu ya, model hitungan atau model prediksi yang kita buat tadi dapat menjelaskan variasi Y. Nah, R kuadrat yang mendekati 100%, maka dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel independen atau variabel bebas yang muncul yang menjadi variabel bebas untuk memprediksi suatu nilai Y tadi memang berperan terhadap perubahan pada nilai Y. Tandanya variabel-variabel bebas tadi memang sangat berperan penting dalam memprediksi nilai Y. Jika R kuadratnya kecil, ini dapat kita simpulkan perlu dicari variabel independen yang lain yang mungkin berhubungan atau mempunyai efek dengan variabel dependen Y. Jadi kalau R kuadratnya kecil, mungkin ada variabel lain, tapi kebetulan dalam data atau dalam analisis data kita tidak kita masukkan atau tidak kita ikut sertakan dalam analisis pembuatan model. Jadi harapannya yang mana? Harapannya adalah R kuadrat tadi mendekati 100%, karena jika R kuadratnya mendekati 100%, maka variabel-variabel independen tadi mempengaruhi atau berperan terhadap perubahan pada nilai Y. Nah, ini sama pada rumusnya, bedanya adalah ini ya. Rumusnya adalah kalau lebih dari satu variabel bebas, maka kita punya B1 X1 B2 X2. Nah, ini masih sama, A sama dengan nilai Y, jadi A sama dengan Y jika baik X1 atau X2 atau variabel 1 dengan variabel 2 nilainya adalah 0. Jadi berapapun nilai B atau slope yang dimunculkan di sini dikalikan dengan 0 dijumlahkan, hasilnya pun akan 0. Maka A itu adalah sama dengan Y. B1 ya, B1 itu adalah besarnya kenaikan atau penurunan dari Y dalam satuan jika X1 ini turun atau naik dan X2 nya konstan. Maka dia hanya mempengaruhi pada slope pada X1. Sedangkan nilai B2 dihitung, yaitu besarnya kenaikan atau penurunan pada Y tadi
dalam satuan jika x kuadrat di sini, x2 ini naik atau turun dan x1-nya konstan. Maka dalam perhitungannya untuk mencari B1 ya, kita akan lihat di sini. Nah, untuk mencari B1 justru x2 yang dijadikan pembilang. X2 di sini x2 juga dibagi dengan x1 kuadrat dikali x2 kuadrat dikurangi dengan jumlah x1 dikali x2 kuadrat. Lihat yang B2 juga begitu. X1 dan kemudian ini x1 juga. Nah, inilah pemodelan yang akan mencari berapa nilai B, karena tadi konsepnya nilai B ini adalah besaran tiap B1 adalah besarnya penilaian kenaikan atau penurunan pada nilai Y jika ada kenaikan atau penurunan pada X yang dimana X2 nya konstan. Sebaliknya juga begitu dengan B2. Dengan B2 ini adalah jika X1 nya konstan, maka perhitungannya adalah dibalik ya, yang X2 dulu. Nah, ini sebagai pembilang ya, ini untuk mencari B2 adalah X1 nya dulu. Ini sesuai dengan yang tadi saya sampaikan di awal. Di sini hasil dari regresi linear ganda itu sudah terkontrolnya, lihat, sudah terkontrolnya koefisien B yang diperoleh terhadap variabel bebas yang lain. Ya, jadi variabel bebas yang lain kan ada banyak nih, misalnya ada dua variabel tadi. Maka si B ini adalah konstan dia. Ya, sudah terkontrol jika X2-nya itu nilainya konstan. Begitu juga dengan nilai B2 jika X1-nya nilainya konstan. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Ini metode kuadrat terkecil, ini hitungannya jumlah Y kuadrat, ini ada rumusnya masing-masing. Nah, ini contoh, kita langsung ke contoh saja. Dalam satu penelitian dilakukan terhadap 10 pekerjaan yang dipilih secara random. Diperoleh data sebagai berikut, yaitu datanya ada nilai X1, ada nilai X2, ada nilai Y. Contoh di sini adalah yang ingin dicari pada seorang peneliti adalah ingin melakukan atau melihat luaran dari kinerja pekerja. Ya, kinerja pekerja yang dihasilkan, yaitu semua datanya adalah skalanya numerik. Ini anggap yaitu adalah keluar satuan, jadi buah pisis gitu ya, pisis yang didapatkan pada respon pertama, misalnya ini luarannya 32, 15, ini keluaran satuannya mungkin kalau di dalam pekerja buruh, contohnya di sini buruh untuk di pabrik pembuatan celana misalnya begitu, atau pembuatan gitar. Nah, ini 32 buah gitar, 15 buah gitar, 30 buah gitar, dan seterusnya. X1 ini adalah nilai tes. Jadi mungkin misalnya sebelum masuk pekerja tadi ada nilai tesnya tadi. Nah, ini nilai tes. Nah, yang X2 ini adalah pengalaman kerja. Ini seperti peneliti di suatu perusahaan tadi ingin melihat kira-kira apakah bisa membuat suatu model prediksi gitu ya, untuk memprediksi jika suatu pekerja punya nilai tes di awal berapa nilainya, kemudian pengalaman kerja tadi sudah berapa tahun. Nah, itu akan memprediksi keluaran atau satuan. Jadi ini datanya random ya, maka dari setelah itu kita akan membuat persamaan regresi linear berganda. Dan apa artinya? Nah, ini contoh kasusnya jika seseorang pekerja memiliki nilai tes 200 di awal ya, dan pengalaman kerjanya 10 tahun, maka berapa besar keluaran yang mungkin dihasilkan. Kan seperti memprediksi yang belum terjadi, tapi prediksi tadi dihasilkan dari data pengamatan. Nah, ini sama seperti yang sebelumnya, bedanya adalah karena ini ada X1 dan X2, maka X1 kuadrat, X2 kuadrat, kemudian penggabungan dari X1 dikali Y dan X2 dikali Y, kemudian X1 dikali X2. Jadi ini yang ditambahkan. Kalau tadi pada regresi linear sederhana, karena hanya satu variabel bebas saja, maka maka yang muncul di sini hanya Y, X gitu ya, kemudian X, Y, kemudian X kuadrat, Y kuadrat. Sedangkan kalau di sini karena ada lebih dari satu variabel bebas, ada dua variabel bebas,
Maka ada X1 dan X2. Ini Y kuadrat, X1 kuadrat, X2 kuadrat, kemudian X1 dikali Y, nih ya. Kemudian X2 dikali Y, X2 dikali Y, dan kemudian X1 dan X2 itu sendiri. Karena ini akan dimasukkan ke dalam rumus yang tadi. Nah, rumusnya adalah yang sebelumnya, ini rumusnya. Maka yang pertama kita akan hitung, akan kita cari adalah pada nilai, ini rata-rata Y ya, rata-rata Y-nya itu adalah dari penjumlahan 255 ini dibagi dengan 10. Kenapa? Ini kan rata-rata dari nilai Y. Ada 10 jumlah pengamatan, kemudian price-nya tadi ada 255 dibagi dengan 10, 25,5, X1-nya adalah 135,4, jadi semua ditaruh di sini. Kenapa? Ya, ini rata-rata X1 ya, rata-rata X2. Kemudian jumlah X1 kuadrat yaitu penjumlahan dari ini semua. Jumlah X1 kuadrat, jumlah X2 kuadrat. Ini dari hasil rumusnya. Nah, ini. Yaitu jumlah X1 kuadrat dikurangi dengan N dikalikan jumlah X1 kuadrat. Ini bisa saya potong dulu. Oke ya. Ya, ini tadi untuk mencari jumlah Y kuadrat, jumlah X1 kuadrat ya, dari jumlah X1 dikuadratkan dikurangi dengan N dikali jumlah X1 kuadrat. Jumlah X1 dikuadratkan adalah yang tadi di sini. Ya, 194, 198 dikurangi dengan N dikali Y kuadrat. Y rata-rata kuadrat ya. Di sini. N dikali X rata-rata X1 kuadrat. Nah, inilah rumusnya. Ini tinggal dimasukkan saja. Kemudian nilai B-nya tadi akan dicari. Nilai B akan dapat B1 berapa, B2 berapa. Kemudian A-nya atau intercept ini adalah nilainya, kita lihat di sini menghasilkan minus. Jadi mungkin saja nilainya minus. Jadi di sini tidak ada nilai mutlak. Jadi dapat nilai minus atau nilai plus karena ini mempengaruhi arah dari gambaran model tadi. Nah, maka inilah hasil dari persamaan regresi linear berganda, yaitu A minus 13,529 ditambah variabel X1 yaitu 0,212 ditambah X1 ini tadi adalah tes ya. Kemudian nilai X2 adalah pengalaman kerja yaitu 1,999. Artinya apa? Artinya nilai A di sini minus 13,529 adalah tanpa adanya nilai tes. Jadi kalau tidak ada variabel X, tidak ada nilai tes, tidak ada pengalaman kerja, maka sebenarnya besarnya output Y adalah 13 minus 13,529. Tandanya apa? Tandanya secara konsep tidak ada barang yang dapat dihasilkan, atau gitar tadi minus malah karena tadi tidak ada pengalaman kerja dan tidak ada tes, nilai tes di awal ya. Kemudian nilai B1 di sini adalah 0,212. Tandanya apa? Hubungan nilai tes ini dengan output Y jika pengalaman kerjanya konstan adalah positif atau setiap kenaikan nilai tes sebesar 1 satuan, maka outputnya akan meningkat sebesar 0,212 satuan. Tandanya jika ternyata variabel dari X ini yaitu hasil tes ini dimasukkan, dia akan menambah, ini kan plus ya di sini, menambah 0,212 dikalikan dengan kenaikan pada nilai tes. Jadi setiap kenaikan atau setiap ada satuan nilai tes, misalnya nilai tesnya tadi 10 atau nilai tesnya 200 atau nilai tesnya 150, nanti dikalikan dengan slope atau peningkatan pada satuan. Yang X kuadrat ini adalah untuk pengalaman kerja. Jadi setiap tahun kenaikan kerja per tahun, maka akan dapat mengalami peningkatan sebesar 1,999 satuan.
Jadi ramalan atau prediksi Y ya. Tadi pertanyaannya, berapakah satuan yang dapat dihasilkan oleh pekerja jika nilai tes awal adalah 200 dan kemudian pekerja tadi memiliki pengalaman sebanyak 10 tahun. Jadi ini dimasukkan saja ke dalam rumus. Ini minus 13,529 adalah slope atau intercept tadi, ditambah dengan ya hasil nilai tes 200 dikalikan dengan B-nya tadi, slope-nya adalah 0,212, ditambah dengan ini adalah tahun, setiap kenaikan tahun dikalikan dengan 1,999. Tandanya hasilnya adalah 48,9 satuan kerja atau hasil dari gitar yang dihasilkan jika seseorang atau tadi responden tadi atau pekerja tadi memiliki nilai tes awal 200 kemudian punya pengalaman sebanyak 10 tahun. Nah, jika kita tidak melihat itu tapi kita lihat konsepnya dari persamaan linear ini juga kita bisa simpulkan begini. Tandanya dari hasil ini, jika tidak ada pengalaman kerja dan tidak ada tes di awal, maka seseorang itu untuk menghasilkan gitar atau menghasilkan tadi ya satuan kerja tadi, dia akan bernilai minus. Kemudian kita bisa lihat dari linear ini juga, maka kemungkinan juga nilai pengalaman kerja akan bernilai lebih tinggi dibandingkan dengan nilai tes. Nah, karena nilai pengalaman kerja itu setiap 1 tahun kenaikan 1 tahun kerja ada 1,99 angkanya atau konstantanya. Sedangkan di sini untuk nilai tes itu hanya 0,212. Nah, ini kita tidak melihat berapa nilai tes tapi melihat dari rumus persamaan regresi linear ganda yang dihasilkan pada model tersebut. Nah, ini bagaimana jika variabel bebasnya ada 3. Nah, ini hampir sama ya konsepnya ya. Kita lihat saja di sini, maka akan kita lihat tanda ini hampir sama, variabel bebas tadi ada 3, tapi biasanya kita sulit untuk mencari dengan hitungan. Maka sebaiknya ini digunakan dengan perhitungan atau dengan kalkulator perhitungan, yaitu menggunakan software yang lain, baik SPSS atau yang lainnya. Oke, ini sudah selesai untuk uji regresi linear sederhana dan regresi linear ganda. Kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.